Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haneni Mustafiroh dari kelompok 1. Di sini saya sudah menampilkan aplikasi yang telah saya buat, dan di sini dengan aplikasinya dengan program regresi linier berganda. Di sini ada pengertiannya, ada formulanya, dan juga ada keterangannya. Ada keuntungan mengapa menggunakan regresi linier berganda. Keuntungan dari regresi linier berganda. Ada uji F-nya, ada hipotesisnya, kriteria diterimanya, terus juga ada t-testnya, sama seperti uji F, dia juga ada hipotesis dan juga ada kriteria diterimanya. Maaf untuk yang ini typo, jadi harusnya acceptance kriteria saja. Kemudian kita tadi saya belum menjelaskan bahwa di sini ada 4 tab panel ya. Jadi ketika kita klik di sini multiple linear regression, akan ada halaman yang tadi saya jelaskan. Kemudian di sini ada classical assumption test. Nah, yang ini ya. Terus setelah konsep ini ada descriptive, statistic, and data sets. Terus ada multiple linear regression and classical assumption test, dan juga ada about us. Sekarang kita ke bagian ini terlebih dahulu. Di sini ada 4 tes, kita pakai multicollinearity test, ada autocorrelation test, dan juga heteroscedasticity test, kemudian ada normality test. Semuanya ini, keempat-empatnya ini, kita ada hipotesis dan kriteria diterimanya. Lanjut ke bagian 3 ini, ada datasets dan descriptive statistik, di mana ketika kita ingin membuat file kita ada di web ini, kita tinggal klik browse aja, ambil dari dokumen kita, ketik atau pilih file yang ingin kita pakai. Di sini kita pakai penjualan, dan di sini akan ditampilkan seperti ini. Tetapi sebenarnya datum yang saya pakai itu banyak ya, lebih dari ini. Untuk menampilkan semuanya, kita bisa pilih di sini all, seperti ini. Kemudian untuk separator ini untuk agar data kita ini teratur. Jadi ini kan sebenarnya udah teratur kok, karena kita pakai koma. Kalau kita pakai semikolon atau tab, ini akan seperti ini. Mungkin aja nanti ketika teman-teman menggunakan file yang lain, itu yang keluar seperti ini. Nah, kita harus mengubahnya menjadi misalnya harus semikolon atau tab gitu ya. Tapi karena di sini saya bisanya pakai koma, biar rapinya seperti ini, pakainya koma. Dan untuk file ini hanya bisa digunakan untuk CSV. Kemudian kita menuju ke bawah ke statistik deskriptif statistiknya. Di sini ada vars-nya, ada n-nya, ada min-nya, nilai rata-rata, ada simpangan baku, ada nilai tengah, ada trim-nya, ada mat-nya, min, max, minimal, maksimal, ada range-nya, nilai skewness, nilai kurtosis, dan juga ada SE-nya, atau untuk penjualannya 0,4, untuk Zara-nya 0,38, Bershka-nya 0,37. Kemudian lanjut ke bagian multiple linear regression and classical assumption testing. Di sini matrix correlation-nya sudah terlihat ya, karena memang kita sudah memasukkan datasets-nya. Tetapi untuk regression, normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, dan juga histogram distribution-nya masih error ya, karena kita belum menginputkan di sini. Nah, ketika kita klik di sini, akan muncul penjualan. Ini adalah nama dari kolom yang tadi kita sudah browse di sini, kita sudah masukkan ke dalam sini. Sebelumnya saya sudah memasukkan terlebih dahulu, dan ketika kita sudah
menuliskan di sini, kita sudah mengetikkan, ini akan muncul seperti ini ya. Kalau misalkan sudah diketikkan sebelumnya. Ini kita tinggal pilih aja, kemudian kita pilih independent variable-nya seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada lengkap residual, coefficient, significance cost-nya, ada residual standard, multiple R square-nya, ada uji statistiknya juga di sini. Kemudian kita lanjut ke normality test. Di sini kita menggunakan Shapiro-Wilk dengan p-value-nya 0,029, di mana seperti yang sebelumnya, kalau sudah dijelaskan seperti yang sudah dilihat tadi di classical assumption test-nya ini, untuk p-value yang kurang dari 5% ini, data berdistribusi normal. Kita lihat ya di sini, dia itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima ya. H0 diterima, maka data berdistribusi normal. H0 diterima, data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita menggunakan multicollinearity test. Di sini VEF-nya maksud saya adalah 1,000708, di mana kalau kita lihat di sini, jika F-value-nya, jika VEF lebih besar dari 10, there is no, yang ini ya maksudnya, jika kurang dari 10, then not multicollinearity, berarti tidak terjadi masalah multicollinearitas. Ini kan kurang dari 10 ya. Nah, ini kurang dari 10 berarti tidak terjadi masalah multicollinearitas. Kemudian selanjutnya ada autocorrelation test, di mana p-value-nya 0,3337. Nah, di sini itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Berarti tidak terjadi masalah autokorelasi. Kemudian ke sini di heteroscedasticity test ada p-value-nya 0,9768. Kita bisa lihat di sini. Jika p-value-nya itu, significant value-nya itu lebih besar dari 0,5, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, di sini kan 0,9768, berarti terima H0. Kemudian di sini ada histogram distribution-nya, ada penjualan, ada Zara, ada Bershka, seperti ini. Selanjutnya kita ke about us. Di sini saya hanya menampilkan keterangan dari dibuatnya oleh saya sendiri, dan juga ada dua teman saya, Anissa Wahyu dan Iswara, dan ini adalah tugas dari mata kuliah workshop dengan dosen Bapak Amidi. Segitu aja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.